Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah. Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Berawal dari, ada seorang PNS sombong namanya Bu Rina. Ia sering meremehkan pegawai honorer, terutama Siti. Ia mendapat peringatan lewat mimpi, tetapi mengabaikannya. Tak lama kemudian, perutnya membesar secara misterius tanpa sebab medis. Dalam penderitaannya, ia menyadari kesalahannya dan akhirnya meminta maaf kepada Siti. Namun, penyesalannya datang terlambat. Bagaimana kisah selengkapnya dari cerita ini? Tonton video ini sampai habis agar sahabat Nusantara bisa paham. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Siapkan posisi ternyaman kalian untuk menikmati video ini. Sahabat Nusantara, saya punya informasi menarik. Channel kami tergabung dalam program Shopee Affiliate. Buat kalian yang ingin mencari barang-barang elektronik yang keren dan bagus, dan juga murah, saya punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau kalian tertarik, langsung saja cek link produk yang ada di pojok kiri bawah untuk pembeliannya. Baiklah, sekarang mari kita bahas. Di sebuah kantor pemerintahan yang cukup besar, yang berada di Provinsi Gorontalo, terdapat seorang pegawai negeri sipil bernama Bu Rina. Ia adalah wanita paruh baya yang telah lama bekerja sebagai PNS, bahkan sebelum sebagian besar rekan-rekannya bergabung di instansi tersebut. Dengan pengalamannya yang panjang, ia merasa dirinya lebih unggul dibandingkan dengan pegawai lain, terutama para karyawan honorer yang hanya bekerja dengan gaji lebih kecil dan status yang tidak tetap. Setiap hari, Bu Rina memperlihatkan sikap angkuhnya. Ia jarang menyapa para pegawai honorer dan bahkan sering memperlakukan mereka dengan kasar. Menurutnya, mereka hanyalah pekerja sementara yang tidak pantas mendapatkan penghormatan yang sama seperti para PNS. Bagi Bu Rina, jabatan dan status sosial adalah segalanya. Di antara pegawai honorer yang bekerja di kantor tersebut, ada seorang wanita muda bernama Siti. Siti adalah seorang ibu muda yang bekerja keras demi membantu perekonomian keluarganya. Meskipun ia hanya seorang pegawai honorer, ia selalu menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan ketulusan. Namun, kebaikan hati dan kerja kerasnya tidak cukup untuk mendapatkan penghormatan dari Bu Rina. Suatu hari, saat Siti sedang membawa tumpukan berkas ke meja Bu Rina, tangannya sedikit gemetar karena beban yang terlalu berat. Akibatnya, beberapa lembar kertas terjatuh ke lantai. Siti buru-buru berjongkok untuk mengambilnya, tetapi sebelum ia sempat menyelesaikan, Bu Rina sudah berdiri dengan wajah penuh amarah. Dasar karyawan honor, kerjamu selalu ceroboh. Apa kau tidak bisa bekerja lebih hati-hati? Sudah untung kau dipekerjakan di sini, jangan menyusahkan orang lain. Bentaknya dengan suara lantang yang membuat semua orang di ruangan itu menoleh. Siti terdiam, wajahnya memerah menahan malu dan sedih. Ia hanya bisa menundukkan kepala sambil memunguti kertas yang berserakan. Beberapa pegawai lainnya yang melihat kejadian itu merasa tidak nyaman, tetapi tidak ada yang berani menegur Bu Rina karena mereka tahu betapa keras dan galaknya wanita itu. Di ruangan lain, beberapa pegawai mulai berbisik-bisik membicarakan perilaku Bu Rina. Kasihan sekali Siti, dia selalu diperlakukan seperti itu, ujar salah seorang pegawai. Iya, padahal dia pekerja yang rajin. Bu Rina memang selalu menganggap karyawan honorer tidak berharga, timpal yang lain. Namun, semua itu tidak mengubah sikap Bu Rina. Baginya, mereka hanyalah orang-orang kecil yang tidak layak diperlakukan dengan hormat. Ia tetap menjalani hari-harinya dengan penuh kesombongan, tanpa menyadari bahwa sesuatu yang tak terduga akan segera menimpanya. Setelah kejadian itu, banyak orang mulai membicarakan perilaku Bu Rina. Bahkan, beberapa rekan sejawatnya menasihatinya agar lebih menghargai orang lain, termasuk para pegawai honorer. Namun, semua peringatan itu tidak ia hiraukan. Apa urusan kalian? Mereka memang hanya pekerja sementara, tidak sepantasnya diperlakukan sama dengan kita, jawab Bu Rina dengan angkuh. Beberapa pegawai mencoba mengingatkannya dengan sopan. Bu, kita semua bekerja di tempat yang sama. Tidak ada salahnya memperlakukan mereka dengan baik.
Siapa tahu suatu hari nanti mereka akan mendapatkan posisi yang lebih baik, mungkin bahkan lebih tinggi dari kita. Namun, Burina tertawa sinis. Kalian ini terlalu naif. PNS dan honorer itu beda kelas. Kalau mereka ingin dihormati, seharusnya mereka berusaha lebih keras agar bisa menjadi seperti kita. Tidak ada yang bisa berkata apa-apa lagi. Mereka hanya menghela napas, merasa bahwa sikap Burina sudah terlalu keras dan sulit diubah. Hingga suatu malam, Burina mengalami mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berjalan di sebuah lorong yang gelap. Suara langkah kakinya bergema di sepanjang jalan. Di ujung lorong, berdiri seorang wanita tua berjubah putih dengan wajah penuh wibawa. Matanya menatap Burina tajam, seolah menembus hatinya yang penuh kesombongan. Wanita itu berkata dengan suara tegas, "Hati-hatilah dengan perkataan dan sikapmu. Kesombongan bisa menjadi sumber malapetaka yang tak terduga. Jangan meremehkan orang lain, karena semua manusia memiliki derajat yang sama di hadapan Tuhan." Burina merasa tubuhnya gemetar. Ia ingin berbicara, tetapi suaranya tidak keluar. Ketika ia mencoba melangkah mundur, tiba-tiba kakinya terasa berat. Perutnya mendadak membesar, seolah ada sesuatu yang mengembang di dalamnya. Ia menjerit ketakutan, tetapi suara jeritannya hanya menggema di udara kosong. Dengan napas tersengal, Burina terbangun dari tidurnya. Ia menyeka keringat di dahinya dan berusaha menenangkan diri. "Ah, hanya mimpi," gumamnya sambil berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Ia mengabaikan perasaan gelisah yang tiba-tiba menyelimutinya dan kembali tidur. Keesokan harinya, Burina datang ke kantor seperti biasa. Namun, tanpa ia sadari, kejadian aneh yang dialaminya dalam mimpi akan segera menjadi kenyataan. Beberapa hari setelah mimpi itu, Burina mulai merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Perutnya terasa kembung dan semakin hari semakin membesar. Awalnya ia mengira itu hanya gangguan pencernaan biasa, tetapi ketika perutnya semakin membesar hingga seperti orang yang sedang hamil tua, ia mulai panik. Rasa tidak nyaman mulai mengganggunya. Ia sering merasa mual, tubuhnya terasa berat, dan napasnya menjadi lebih sesak. Pakaiannya yang biasa dikenakan kini terasa sempit. Rekan-rekan sekantornya mulai memperhatikan perubahan fisiknya dan beberapa di antara mereka mulai berbisik-bisik. Burina mencoba mengunjungi berbagai dokter spesialis, melakukan serangkaian tes, dan bahkan pergi ke rumah sakit terbaik di kota. Namun, hasilnya tetap sama. Tidak ada yang bisa menemukan penyebab pasti dari perubahan tubuhnya. Semua hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ia dalam kondisi sehat, tetapi perutnya terus membesar tanpa sebab yang jelas. Malam-malamnya dipenuhi kegelisahan. Ia mulai sulit tidur, dihantui oleh mimpi-mimpi buruk yang selalu memperlihatkan bayangan wanita tua berjubah putih yang menatapnya tajam. Suara wanita itu bergema di kepalanya, mengingatkannya pada peringatannya yang dulu ia abaikan. Di tengah kebingungannya, beberapa orang mulai menghubungkan kejadian ini dengan perlakuannya terhadap para pegawai honorer, terutama terhadap Siti. Mungkin ini adalah peringatan dari Tuhan, bisik beberapa rekan kerjanya. Namun, Burina masih mencoba menyangkalnya. Ia enggan mengakui bahwa semua ini mungkin adalah akibat dari kesombongannya. Tapi semakin ia mengabaikan, semakin besar perutnya membesar, dan penderitaannya pun semakin menjadi-jadi. Perut Burina semakin membesar hingga ia merasa sulit untuk berjalan dan bernapas. Setiap hari, ia merasa tubuhnya semakin lemah. Rasa malu dan ketakutan mulai menghantuinya. Ia mulai berpikir tentang segala perlakuannya terhadap orang-orang di sekitarnya, terutama kepada Siti dan pegawai honorer lainnya. Dengan penuh rasa takut, ia akhirnya menemui Siti dan meminta maaf atas semua kesalahannya. Air matanya jatuh deras saat ia mengakui kesombongannya. "Siti, aku telah bersikap buruk padamu. Aku mohon maaf," katanya dengan suara lirih. Siti terkejut tetapi dengan hati tulus, ia memaafkan Burina. Namun, penderitaan Burina belum selesai. Ia harus belajar untuk merendahkan hati, memperbaiki hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya, dan mencari cara untuk benar-benar menebus semua kesalahannya sebelum terlambat. Baiklah sahabat Nusantara, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai berjumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.